Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Prapaskah yang kelima, 17 Maret. Kita merayakan Ekaristi, merenungkan pertobatan kita menyambut Paskah. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus Putramu yang menjadi puncak iman kami segera datang. Perkenankanlah kami semakin mempersiapkan diri dengan pembaruan hidup dan pertobatan kami. Firman-Mu semoga menjadi senjata kehidupan dan sakramen Maha Kudus akan menjadi kekuatan pesiaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalkan Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya tertarik pada bacaan pertama dari kitab Yesaya. Rupa-rupanya relasi antara umat Allah dan Tuhan itu tidak sepadan. Janjinya adalah, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kamu dari pembebasan Mesir dan akan memeliharamu jika engkau taat dan setia kepadaku. Jadi transaksional. Yeremia, maaf, dari kitab Yeremia. Apa yang terjadi? Umat Allah, kita semua mengatakan sanggup dan berjuang dan sering lalai dan melanggar dan tidak setia dan tidak taat. Dengan demikian, sesungguhnya perjanjian itu batal. Karena syaratnya kan itu, aku menjadi Allahmu jika engkau taat kepadaku. Nyatanya umat tidak taat. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah warta gembira ini, yaitu Allah tidak pernah putus asa untuk mencintai kita semua. Amin. Amin. Allah tidak pernah frustrasi dan membuang kita ketika nyatanya kita tidak seperti yang diharapkan Allah. Ini sangat berbeda dengan pikiran-pikiran transaksional dan dolkinuku kita tentang Allah. Seringkali kita merasa frustrasi, aku wis kebacut, elek, rasa ngapi. Aku wis kebacut suwira ning gereja, ngopo ning gereja meneh kok njanur gunung. Aku ki wis ora disenengi Gusti Allah, catetane wis ilang. Ya wis sak gelemku dhewe uripku. Itu yang
karena kita pikirannya transaksional dengan Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang diwartakan dalam kitab Yeremia. Saya ingin membacakan sepotong saja. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sewaktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalkan Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bahkan ketika kita mengalami kebobrokan hidup dan kita ingin memperbarui dan nyatanya jatuh bangun, Allah akan mengganti hati yang bobrok itu dengan hatinya sendiri. Ketika kita terbuka pada Allah yang bekerja dan hadir dalam hidup kita. Ini warta pertama. Maka ini warta bahagia pada siapapun ketika kita hari ini mempersiapkan Paskah. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah